warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 Psikologi Sosial Keagamaan akan menjelaskan apa itu konflik sosial keagamaan. Di sini saya Elsa Nupianti akan menjelaskan definisi konflik sosial keagamaan. Dan saya di sini Muhammad Syahromi akan menjelaskan yaitu tentang konflik sosial dan konflik keagamaan. Di sini saya Putri Herenisa akan menjelaskan contoh konflik sosial keagamaan. Dan di sini saya selaku materi terakhir lalu Firda Santika Nuzula akan menjelaskan tentang bagaimana penanggulangan konflik sosial keagamaan. Untuk lebih jelasnya lagi, mari saksikan video kami selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Nupianti. Di sini saya akan menjelaskan definisi konflik sosial keagamaan. Jadi, konflik adalah serapan dari bahasa Inggris yaitu complicit yang berarti pertentangan dan perselisihan. Konflik juga bisa diartikan sebagai ketidakpahaman atau ketidaksepakatan antar kelompok dan gagasan-gagasan lain. Menurut KBBI, konflik adalah perselisihan atau pertentangan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih, baik itu individu atau kelompok. Selanjutnya, konflik sosial, penjelasan tentang konflik sosial. Konflik sosial adalah fenomena yang rumit yang sering terjadi di kalangan masyarakat. Dalam konteks sosiolog, konflik sosial adalah proses sosial yang dimana satu pihak ingin menjatuhkan atau menghancurkan pihak lain. Konflik ini bisa terjadi karena beberapa faktor. Salah satunya adalah karena perbedaan individu, baik itu perbedaan pendapat atau perbedaan sosial atau perbedaan latar belakang kebudayaannya. Selanjutnya, konflik bisa ditangani dengan cara berdialog atau mediasi. Dari itu tidak akan terjadi kekerasan, tapi jika cara penanganan konflik tersebut tidak dilakukan dengan baik, maka akan terjadi kekerasan. Selanjutnya, konflik menurut para ahli. Menurut Karl Marx, konflik terjadi karena adanya perbedaan kelas sosial dalam masyarakat. Jadi di sini masyarakat terbagi menjadi dua kelas, yaitu yang pertama kaum borjuis dan yang kedua kaum proletar. Jadi kaum borjuis ini adalah pemilik modal. Dia yang menguasai alat produksi, kekayaan dan memiliki pokoknya yang berkuasa dah. Yang kedua ada namanya kaum proletar. Kaum proletar ini adalah buruh atau pekerja yang mengandalkan tenaganya untuk mendapatkan keuntungan. Jadi dalam dua kelas ini terjadi konflik. Penyebab konflik tersebut adalah perbedaan kepentingan. Di sini kepentingan kaum borjuis adalah untuk mendapatkan keuntungan, sedangkan di sini kaum borjuis ingin mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya. Sedangkan kepentingan kaum proletar adalah menginginkan jam kerja yang sesuai dengan tenaga yang dikeluarkannya. Selanjutnya, konflik menurut Emil Durkheim. Di sini Emil Durkheim berpendapat bahwa konflik itu adalah bagian dari masyarakat dan bisa mempunyai dampak yang positif apabila pengelolaan konflik tersebut dilakukan dengan baik atau tidak dilakukan berlebihan. Jadi, jika ada suatu konflik, masyarakat kan bisa bertemu atau didorong untuk mencari titik temu dari suatu permasalahan. Karena itu, dampak positifnya di sini adalah bisa memperkuat silaturahmi atau memperkuat solidaritas sosial. Yang terakhir adalah apa itu konflik sosial keagamaan. Jadi konflik sosial keagamaan adalah benturan yang terjadi dalam masyarakat yang disebabkan oleh perbedaan dalam keyakinan agama, praktik agama, dan nilai-nilai agama yang berbeda. Konflik ini sering muncul karena adanya satu kelompok yang merasa praktik agamanya terancam oleh kelompok agama lain. Jadi
hanya itu penjelasan mengenai definisi konflik sosial keagamaan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Langsung saja materi kedua. Baik, di sini saya akan menjelaskan dua poin, yakni tentang konflik sosial dan konflik keagamaan. Jadi dua poin ini adalah dua hal yang berkaitan erat dengan realitas yang terjadi pada masa kini. Yang pertama yaitu konflik sosial. Jadi konflik sosial ini di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu adalah suatu pertentangan atau perselisihan yang terjadi di antara dua orang atau lebih yang disebabkan oleh beberapa faktor-faktor tertentu ya. Misalkan seperti perbedaan kelas, ketimpangan ekonomi, serta diskriminasi terhadap kelompok-kelompok yang lebih kecil atau kelompok yang lebih lemah. Yang kedua yakni adalah konflik keagamaan. Jadi konflik keagamaan dan konflik agama adalah dua hal yang berbeda ketika kita ingin mendefinisikannya. Jadi konflik agama bisa kita artikan secara umum yaitu konflik yang terjadi di antara dua agama atau lebih. Sedangkan konflik keagamaan adalah konflik yang terjadi di antara individu dengan individu atau golongan dengan golongan yang memiliki agama yang satu. Akan tetapi di sini konflik ini terjadi karena yang paling memicu untuk terjadi konflik keagamaan ini adalah suatu sikap fanatik dalam menjalankan ritual atau ajaran yang dianutnya begitu, sehingga memunculkan konflik-konflik keagamaan. Jadi konflik sosial maupun konflik keagamaan bisa adalah dua hal yang bukan selalu tentang permusuhan, bukan selalu tentang perselisihan, akan tetapi konflik yang dua ini adalah suatu jalan atau ya jalan keluar dari suatu permasalahan di mana seseorang ketika kita mengalami konflik tersebut, ketika dia merespon atau mendalami masalah tersebut dengan baik, maka itu akan menjadi pengalaman dan akan menjadi pelajaran baginya. Perkenalkan, nama saya Putri Hairunisa. Di sini saya akan membahas materi yang ketiga. Dan di mana materi yang ketiga itu adalah contoh konflik sosial keagamaan. Contoh konflik sosial keagamaan ini ada 5. Yang pertama ada konflik terkait tempat ibadah. Yang di mana konflik tempat ibadah ini adalah perselisihan yang muncul antara pembangunan yang dibangun di wilayah tertentu, seperti masjid, pura, dan gereja. Contoh konfliknya di sini yaitu misalnya di suatu tempat tersebut ada dua keyakinan, misalnya keyakinan dalam agama Hindu dan agama Islam. Nah, di mana agama Hindu ini membangun tempat ibadah di wilayah tersebut. Nah, tetapi agama Islam ini merasakan risih terhadap pembangunan tersebut. Nah, terjadilah perselisihan antara dua kepercayaan tersebut. Kedua, ada konflik terkait simbol agama, yang dimana konflik terkait simbol agama ini adalah penggunaan simbol agama, seperti di agama Islam kan simbolnya jilbab, terus yang di agama Kristen itu simbolnya salib. Nah, di sini contoh konfliknya adalah misalnya si A menganut agama Islam dan si B menganut agama Kristen. Nah, dan si B tidak menghargai simbol agama si A. Nah, terjadilah konflik di antara mereka berdua. Yang ketiga ada konflik terkait ajaran agama, yang dimana konflik terkait ajaran agama ini adalah perbedaan penafsiran terhadap perbedaan agama yang dianut. Contoh konfliknya misalnya pada makanan, misalnya nih misalnya nih agama A menganut agama Islam dan si B menganut agama Hindu, yang dimana agama A ini menganggap babi itu haram dan si B ini menganggap babi itu halal-halal saja. Nah, di sanalah mereka mengalami perbedaan pendapat. Nah,
terjadilah konflik di antara mereka berdua. Yang keempat ada konflik terkait ritual keagamaan, yang dimana konflik ritual keagamaan ini adalah perselisihan antara perbedaan yang dilaksanakan atau yang dilaksanakan dalam kewajiban agama tersebut. Misalnya dalam agama Islam kan ada sholat, puasa, dan di agama lainnya seperti hari raya Natal dan yang lainnya. Contoh konfliknya di sini misalnya nih si A yang menganut agama Islam dan si B menganut agama Kristen, yang dimana agama A ini melakukan ritual agamanya seperti puasa nih, sedangkan agama Kristen ini tidak berpuasa kan. Nah, jadi di sana sedangkan agama Kristen ini sudah tahu kalau agama Islam ini berpuasa, dengan berpuasa ini menganggap tidak boleh makan, minum, dan yang lainnya. Tapi agama Kristen ini tetap makan di depan orang yang berpuasa. Nah, di sanalah agama Islam ini merasa keberatan. Nah, terjadilah konflik di antara keduanya. 5. Ada konflik sosial terkait isu sosial yang berhubungan dengan agama, yang dimana konflik ini adalah isu atau permasalahan yang berkaitan dengan agama. Contohnya dalam pernikahan dalam beda agama. Misalnya agama Islam menikah dengan agama Kristen, yang dimana kan dalam agama Islam ini di dalamnya itu memiliki ajaran-ajaran yang berbeda dengan ajaran-ajaran Kristen. Nah, di sanalah mereka melakukan perbedaan pendapat. Nah, terjadilah konflik di sana. Sekian dari materi yang ketiga dari saya. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya. Baik, langsung saja. Di sini saya selaku pemateri terakhir akan menyampaikan tentang bagaimana cara penanggulangan konflik sosial keagamaan. Cara mengatasi konflik sosial keagamaan yang pertama adalah dengan cara dialog terbuka, yang dimana dialog terbuka ini sangat berperan penting dalam mengatasi semua masalah, terutama permasalahan kesalahpahaman antar umat beragama. Dengan dialog terbuka ini, semua masyarakat dapat berbagi pengalaman, pemahaman, dan nilai-nilai yang ada antar agama mereka, sehingga itu dapat meminimalisir kesalahpahaman yang ada. Seperti contoh yang biasa kita lihat adalah musyawarah. Musyawarah ini terjadi ketika ada sekelompok orang memiliki suatu masalah atau suatu pertentangan yang harus diselesaikan. Selanjutnya yang kedua adalah kerjasama lintas agama. Kerjasama lintas agama ini sangat penting untuk membangun harmoni sosial antar umat beragama. Salah satunya itu seperti kerja bakti, yang dimana para warga yang salah satu RT-nya itu berpenghuni Islam semua dan salah satunya lagi berpenghuni Hindu semua. Di sana RT-nya itu bermusyawarah untuk bagaimana caranya agar warga Islam dan warga Hindu bersatu tanpa membeda-bedakan agama mereka masing-masing. Dengan kerja bakti tersebut menunjukkan bahwa suatu agama bukanlah sebagai penghalang antar agama satu dengan lainnya menanggapi konflik sosial. Dan yang ketiga adalah memelihara kondisi damai dalam masyarakat, di mana memelihara kondisi damai dalam masyarakat ini adalah dengan mengedepankan toleransi antar umat beragama, seperti saling menghargai, menghormati perbedaan suku, agama, cara ibadah, cara ritual, dan lain sebagainya. Terakhir adalah pengembangan penyelesaian perselisihan secara damai, yang dimana ini mengedepankan tentang permusyawarahan seperti yang sudah
kasih.